Raymond Sapun mewarnai pemilihan presiden Suriname tahun 2015. Sapun, politikus yang sebelumnya menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Pendidikan dan Pembangunan Rakyat Suriname, ikut ramai diberitakan di Indonesia karena dia ternyata keturunan Banyumas, Jawa Tengah. Sapun adalah cucu kuli kontrak di Banyumas dan dia melejit di Suriname, tanah yang kini menjadi tempat tinggal dia dan keluarganya. Sapun akhirnya gagal maju menjadi calon presiden, namun tak melunturkan rasa bangga sebagian orang yang beretnis Jawa. Cerita tentang Sapun menjadi bumbu penyedap kisah hidup orang Jawa di Suriname. Jawa di Suriname adalah cerita yang sudah banyak didengar. 2 tahun lalu, 8 Juni 2012, komunitas Jawa Suriname merayakan 125 tahun kepindahan mereka ke negara Amerika Latin tersebut. Suriname adalah negara kecil di Amerika Selatan yang juga bekas koloni Belanda, adalah salah satu negara dengan populasi diaspora Jawa terbesar di dunia. Antropolog Universitas Indonesia Pasurdi Suparan mengatakan dalam waktu 1890 sampai 1939 terdapat sekitar 31.499 orang Jawa yang tercatat secara administrasi melakukan migrasi dari Dutch East Indies, sekarang disebut Indonesia, ke Dutch West Indies, sekarang disebut Suriname. Jumlah mereka sebetulnya tak terlalu banyak, hanya bumbu cerita yang terdengar seperti begitu berlebihan. Jawa cuma 15% dari seluruh penduduk Suriname. Di Suriname, diaspora India bahkan berjumlah lebih banyak, yaitu 27% dari total penduduk. Namun, posisi minoritas tidak menjadikan mereka anak bawang. Mereka telah seutuhnya menjadi warga negara Suriname yang memiliki posisi vital di dalam negeri. Mereka jadi petani, dokter, pegawai kantoran, hingga politisi dengan jabatan mentereng seperti Sapun. Sejarah Jawa diaspora di Suriname begitu panjang. Kakek nenek para diaspora Jawa di Suriname merupakan budak yang dipekerjakan di wilayah jajahan yang dahulu bernama Guyana Belanda. Mereka dikapalkan secara bergilir mulai tahun 1890-an. Kapal yang membawa orang Jawa ke Guyana silih berganti datang sampai tahun 39. Pemerintah Belanda menempatkan komunitas Jawa sebagai kuli perkebunan. Mereka datang hanya dengan kemampuan tenaga tanpa keterampilan hidup. Generasi pertama Jawa di Suriname sebenarnya dijanjikan akan dikembalikan ke kampung halaman mereka, namun hanya 8.000 orang yang kembali di Jawa. Sisanya menetap di Guyana, beranak pinak dan menjadi warga negara Suriname setelah negeri itu merdeka tahun 75. Awal kehidupan Jawa di Suriname dipenuhi dengan diskriminasi oleh pemerintah kolonial. Jawa diberi label malas, pengganggu, dan tidak berguna karena hanya berperan sebagai buruh. Stigma ini menyebabkan orang Jawa bersama migran dari India tidak mendapat akses pendidikan yang layak. Bahkan mereka tak mendapat hak pilih saat pemilu parlemen Suriname pada tahun 1940-an. Namun, diskriminasi tak membuat kelompok diaspora Jawa berhenti berkontribusi bagi pembangunan Suriname. Komunitas Jawa aktif menyuarakan kepentingan luhur untuk kemerdekaan Suriname. Sejarawan Edward Deu menceritakan betapa orang Jawa ikut mencurahkan keringat dalam mempersatukan Suriname yang begitu beragam. Kemerdekaan Suriname sempat diawali kisah perselisihan antara kelompok dalam tubuh bangsa. Isu etnis Belanda pada masa-masa partai politik muncul di Suriname tahun 30-an. Partai politik terbesar, Nasionale Party Suriname, bahkan harus menghadapi pertengkaran di dalam tubuhnya, hingga akhirnya berdiri Surinase Hindu Party oleh etnis keturunan India, menandakan menguatnya sentimen kedaerahan.